Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Di sini saya Rita Yandriance, mahasiswa Magister Manajemen Pelita Indonesia Angkatan 16, akan mempresentasikan SPSS dan AMOS sebagai bahan untuk melengkapi persyaratan UAS saya. Di sini saya mengambil kerangka pemikir dengan judul pengaruh. Di sini saya mengambil judul pengaruh kompensasi motivasi terhadap kepuasan kinerja sebagai kinerja dan kepuasan kerja dan kinerja guru. Tapi sebelum membahas tentang pengaruh kompensasi, sebaiknya kita mengenal dulu tentang sepintas tentang SPSS dan AMOS. SPSS adalah sebuah software untuk mengolah data statistik. Ini sudah ada sejak tanggal 28 Juli tahun 2009. SPSS disebut sebagai PASW atau Predictive Analytic Software. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Pack for the Social Science, atau juga disebut Statistical Product and Service Solution, yang dapat dipakai untuk analisa statistik, parametrik maupun non-parametrik. SPSS merupakan salah satu dari sekian banyak software statistik yang telah dikenal luas di kalangan penggunanya. Di samping masih banyak lagi software statistik yang lainnya seperti Minitab, Saistas, Microstas, dan lain-lain. SPSS akan dianalisa dengan suatu paket analisa. Dengan SPSS, Anda dapat mempelajari pola hubung data secara efektif. Berikut tentang AMOS. AMOS atau Analysis of the Moment Struktural adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis struktural. Dengan AMOS, Anda dapat menguji dan memodelkan hubungan antara variabel yang ada menjadi suatu model. Berikut saya akan menyajikan materi tentang AMOS dan SPSS, di mana fungsi dan kegunaan SPSS itu sendiri. SPSS sebagai analisis statistik yang komprehensif. Maksudnya di sini SPSS bisa menyediakan berbagai teknik dan metode statistik untuk menganalisis data Anda seperti uji hipotesis, regresi, dan klasterisasi. Lanjutnya, fungsinya sebagai pelaporan dan visualisasi yang menarik. SPSS memungkinkan Anda untuk membuat laporan dalam bentuk grafik yang informatif dan menarik, sehingga memudahkan Anda dalam menyajikan hasil analisis kepada orang lain, baik itu untuk tujuan bisnis atau sebuah penelitian dalam sebagai seorang mahasiswa. Proses data yang mudah dengan SPSS dapat mengimpor dan mengatur, memanipulasi data dengan cepat dan mudah, mempersingkat waktu dalam memproses data. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan AMOS dalam analisis struktural yaitu memahami hubungan yang kompleks. Di sini AMOS memudahkan pemodelan hubungan yang kompleks antara variabel dalam suatu model, sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang teliti. Uji keandalan validitas model. Dengan AMOS, Anda dapat menguji keandalan validitas model Anda, sehingga memastikan bahwa model yang Anda buat memiliki data yang baik. Menyajikan visualisasi yang jelas dan efektif. AMOS menyediakan fitur validasi yang memudahkan Anda menyajikan diagram atau jalur patch diagram yang hasilnya dianalisis dan distruktur kepada orang lain. Kesimpulan di sini kita mengenal pengenalan AMOS dan SPSS ini, fungsinya yaitu penggunanya bermanfaat, penting untuk menguasainya, sehingga dengan adanya SPSS dan AMOS kita dapat pemodelannya terstruktur dan lebih kompleks. Dengan menggunakan kedua perangkat lunak ini, Anda dapat meningkatkan pemahaman dan validitas analisis Anda secara signifikan. Dalam materi selanjutnya, kami akan menyajikan tutorial penggunaan aplikasi ini, di mana di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh kompensasi motivasi terhadap kepuasan kinerja dan kinerja guru.
di mana kompensasi sebagai di mana di sini saya mengambil kompensasi sebagai variabel X1, motivasi sebagai variabel X2 terhadap kepuasan kinerja sebagai variabel Y1 dan kinerja guru sebagai variabel Y2. Kerangka pemikiran ini untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja guru, pengaruhnya terhadap motivasi, terhadap kepuasan kerja dan kinerja guru, dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kerja guru. Selanjutnya, data telah kita olah. Baiklah, di sini kita lihat ada data Excel yang sudah kita olah dari berdasarkan dari angket dan data-datanya sudah kita olah di bawahnya, yaitu mulai dari data usia, dari data masa kerja, gender, dan pendidikan. Di sini datanya telah kita olah dan hasilnya ada di sebelah sini. Nah, nanti data inilah yang akan kita masukkan ke aplikasi SPSS. Sekarang kita buka aplikasi SPSS. Oke, SPSS telah kita buka dan kita copy data dari variabel Y221 sampai X2. Tapi cukup datanya saja ya, judulnya nggak dibawa. Oke, aplikasi SPSS telah terbuka. Di sini ada dua tampilan, yaitu data view dan variable view. Data view untuk menginput seluruh data penelitian dan variable view untuk memberikan nama terhadap variabel penelitian. Data yang telah kita copy dari Excel tadi, kita pastekan di sini. Oke. Setelah dipastekan. Oke, selanjutnya kita buka kembali Excel. Kita ambil judulnya dari Y211 sampai X2, terus di paste spesial. Oke, setelah di copy, paste spesial, pilih value, transport. Oke, nah terus di copy, kita kembali ke SPSS, kita ganti namanya, paste, sudah berganti namanya. Kita lanjutkan ke uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah angket penelitian sudah dinyatakan valid untuk dilanjutkan ke program pengolahan data yang berikutnya. Untuk menguji pengujian data, kita pilih analyze, terus scale, reliability, analysis, terus analisis data yang ada di sebelah kiri dipindahkan ke kanan. Oke, dari Y21 sampai sampai Y242 kita pindahkan ke dengan menekan panah lalu klik statistik. Dengan di bagian di search kita di search for click, sell for item, dan di delete ketiganya di checklist, lalu continue, klik OK. Lakukan hal yang sama sampai variabel Y2 Oke, klik OK. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Dan cara tersebut kita lakukan sampai variabel Y2.
Setelah kita lakukan pengujian, nanti hasilnya akan seperti ini, di mana hasil pengolahan data yang paling atas, yang namanya case processing, menggambarkan berapa banyak jumlah data responden dari penelitian kita. Di Excel jumlah data penelitian adalah 103 orang, jadi di case processing akan ada 103 orang dan data yang dinyatakan valid 100%. Kalau misalnya data ada yang kosong atau kurang, maka itu akan muncul di exclude. Mendeteksi akan ada data yang kurang atau kosong. Di sini tidak ada data yang kurang atau kosong, makanya 0. Terus total yang kita sampel juga, yang kita uji juga 103 sama. Berarti kalau muncul angkanya seperti ini, kita bisa melanjutkan penelitiannya. Jika di Excel kembali masih ada yang perlu diulang, kita kembali ke Excel. Untuk selanjutnya, untuk uji validitas kita fokus kepada kolom corrected item, total correlation atau CITC-nya, syaratnya adalah bila CITC-nya lebih dari 0,3, dan di sini kita lihat semua data lebih dari 0,3, berarti data penelitian kita dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai CITC-nya kurang dari 0,3, berarti data penelitiannya tidak valid. Dilihat dari kolom CITC setiap variabel bahwa nilainya udah di atas 0,3, sehingga data ini dinyatakan sudah valid dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Namun jika ada CITC ada yang indikatornya menyatakan hal tersebut tidak valid, maka pernyataan tersebut kita buang terlebih dahulu karena itu tidak valid. Dan jika ada yang dibuang, lakukan pengolahan data ulang seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi, maaf Prof, ada sedikit gangguan. Selanjutnya kita uji reliabilitas, yaitu perhatikan dalam kolom rekombin membacanya aja. Kolom Cronbach's alpha if item deleted. Dengan syarat apabila nilai Cronbach's alfanya lebih dari 0,6, maka data penelitian dinyatakan reliable. Tapi apabila nilai Cronbach's-nya alfanya kurang dari 0,6, maka data penelitian dinyatakan tidak reliable. Dan Cronbach alpha di sini nilainya di atas 0,6 sehingga data sudah reliable. Oke, jika sudah dilakukan semua dan sudah dinyatakan valid dan reliable, maka penelitian ini sudah sah untuk dilanjutkan ke pengolahan data berikutnya. Maaf Prof, tadi SPSS-nya nggak cukup waktunya tidak cukup waktunya pakai aplikasi Zoom, jadi dilanjutkan tambah waktunya, digabungkan nanti videonya. Lanjut yaitu dengan aplikasi Amos, di mana kita mulai dari mengcopy data di Excel tadi yang dari hasil yang udah kita olah, dari mulai hasilnya saja tanpa perlu ikut judulnya. Setelah kita setelah kita copy, kita buka aplikasi SPSS. Lanjut di view data, kita paste data yang dari Excel. Untuk variabel view, untuk merubah data nama-namanya, yaitu dengan mengcopy judul dari Y21 sampai X23, di copy, paste spesial, transpose, oke.
Kita kembali ke SPSS, variable view, paste. Setelah itu kita lanjut memilih, sebelumnya kita simpan dulu data. Data disimpan. Simpan data Amos. Dan kita bisa simpan di dokumen atau yang sesuai dengan yang biasa kita menyimpan data. Setelah data disimpan, kita buka aplikasi SPSS yaitu di Analyze. Nanti akan terlihat IBM yang di paling bawah, IBM SPSS Amos. Setelah kita analyze dan pilih Amos akan tampil nanti seperti ini tampilannya. Kita lanjut dengan mengganti kertas, di klik view, interface properties, di pack layout nanti kita ganti jadi landscape A4 boleh, apply. Kita mulai menggambar dengan memilih tools draw untuk setiap masing-masing variabel, yang dimana X memiliki 5 variabel indikator, lalu diputar menjadi ke kiri dengan menggunakan rotate, variabel V2 dengan 3 indikator pernyataan, variabel Y1 dengan 4 indikator, Y2 dengan 4 indikator. Oke, lalu kita akan memberikan nama pada bulatan yang besar, di double klik, lalu kita buat namanya X1, X2, Y1, dan Y2. Dan di bulatan yang kecil, di double klik, diberi nama untuk error, yaitu E1, 2, sampai dengan E13. Sampai E16, sorry. Untuk nama yang di tengah, pilih tool select data. Nah, oke, nanti kita cari data yang sudah kita simpan tadi, file name, data Amos. Oke, open, oke. Nanti dia akan. Oke, setelah itu kita akan pindahkan datanya ke satu-satu melalui list variabel. Satu-satu, diklik, tahan, dipindahkan. Oke, dan untuk error di Y1 dan Y2 kita menggunakan add a unique variable dan diberi nama Z1 dan Z2. Setelah itu kita akan buat penghubungnya dengan menggunakan draw pens dari X1 ke Y1 yang pertama, lanjutkan Y2 ke X1 ke Y2, X2 ke Y1, X2 ke Y1, Y2, Y1 sudah, Y2,
Dan untuk menghubungkan X1 ke X2 digunakan draw covariance. Setelahnya itu nanti sebelumnya kita sudah menyimpan data yang kita copy dari Word, yaitu copy data goodness of fit yang sudah ada sebelumnya di Word. Datanya ini data yang sudah kita simpan di Word, kita copy. Lanjut, kita bawa ke Amos dengan cara klik tools title. Oke. Lalu kita bisa paste di captionnya. Bisa dipilih apakah right light atau center of page, itu sesuai dengan seni masing-masing. Oke. Diatur, boleh digeser ke kiri menggunakan tools mobil. Sebelum di-calculate, klik dulu View, Analysis, Properties, Output. Semuanya dicek, lalu diklik semuanya. Setelah kita klik semuanya, data di-save dahulu. Di-save, boleh di dokumen atau sesuai kebiasaan biasa kita menyimpan data yang kita familiar. Oke, selanjutnya klik warna merah. Di sini angka yang keluar semuanya untuk itu nanti kan berarti kalau datanya sudah ada klik merahnya, kita bisa akan keluar angka-angkanya. Di sini nampak nanti kan. Kalau ini kan masih ada data-data yang kurang dari 0,5. Berarti kita lanjutkan, kita olah datanya kembali, kita klik, kita perbaiki sampai probnya di atas 0,05. Mulai dari GF1, AGF1, TLI, CF, NF1, IF1 lebih dari 0,9. RMC-nya juga diantaranya 0,5 sampai 0,8. Di sini hasilnya belum bagus, makanya kita akan lanjutkan pengolahan data sampai data benar-benar bagus. Lanjut. Oke, terus nanti notes kita lihat di nanti masih ada data-data seperti di E12 ke E13, nah datanya masih kurang dan kita cek semuanya satu persatu, kita perbaiki, kita bisa kita hubungkan lagi. Lanjut E12 ke E13, nanti masih ada hubungannya, masih bisa. Lanjutkan. Lakukan kembali kalkulat estimate sampai hasilnya benar-benar goodness of fit-nya bagus. Kalkulat lagi, masih dilihat lagi di indeks, masih ada datanya yang belum pas. Hubungkan lagi berarti E1, E14, lanjut, mulai lagi, dan aktifkan lagi, cek lagi. Teruskan sampai datanya benar-benar sudah mendekati Nah, di sini datanya udah mendekati
sudah kalkulasinya goodness of fit-nya sudah bagus. Kalau angka goodness of-nya sudah mendekati angka bagusnya, maka namanya marginal. Dan jika sudah mencapai namanya fit, dan jika jauh di bawah namanya non-fit. Makanya menurut jika setelah kita cek datanya kita anggap sudah benar, data bisa kita simpan dan kita lanjutkan proses selanjutnya dalam penelitian kita. Demikian tutorial penggunaan aplikasi AMOS dari saya, Prof. Mohon maaf jika masih jauh dari kata sempurna. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Prof.